yang tadi saya dan Pak Ajib sampaikan juga ya, kalau dari sisi komoditas tentu saja yang perlu kita pantau adalah dua komoditas tersebut, sawit dan juga batu bara. Kalau kita lihat dari sisi sawit sendiri, memang ada kebijakan yang lebih ke domestic oriented ya, untuk mendorong supaya bisa mengamankan permintaan dari luar, terus kemudian untuk mengamankan yang di domestik gitu. Jadi kalau kita lihat sendiri sebenarnya dari sisi permintaan ya, sawit itu tetap berpeluang besar gitu ya. Tadi Pak Ajib berulang kali menyampaikan tentang bagaimana pentingnya melihat sustainability-nya juga ke depan. Sebenarnya yang menarik adalah bahwa permintaan sawit untuk yang di India juga ke depan juga akan berpotensi juga meningkat. Kalau kita lihat bahwa tahun ini jumlah populasi India yang surpassing China itu juga sebenarnya momentum juga ada permintaan yang lebih tinggi dari India. Kedepannya bahkan bisa bisa saja bahwa penduduk India itu 2 kali lipat ya dibandingkan dengan China gitu ya ke depan. Nah, yang kedua adalah untuk yang batu bara, kami lihat memang pertumbuhan ini ya pertumbuhan harga tadi juga didukung dan juga permintaan itu didukung oleh restocking effort ya terutama oleh China dan India pasca musim dingin ya terutama untuk menyongsong musim panas ya di tengah kondisi heat wave sendiri. Jadi penurunan indeks US dollar juga mendorong front load ya yang dilakukan banyak negara importir batu bara. Jadi story tentang komoditas itu juga tidak terlepas dengan bagaimana tantangan likuiditas ya global pasca adanya pengetatan suku bunga acuan di Amerika Serikat dan juga di Eropa. Jadi itu yang kemudian mengubah pola dari yang stronger US dollar di tahun 2022 menjadi weaker US dollar. Ketika memang US dollar-nya relatif sekarang lebih melemah, nah memang ada potensi juga permintaan untuk yang front load tadi. Nah ini yang saya rasa kalau dari sisi komoditas itu yang akan berpengaruh banyak. Kalau yang di luar komoditas sebenarnya memang kalau kita lihat permintaan dari negara maju, terutama Amerika Serikat yang diprediksikan akan mengalami perlambatan sangat signifikan di tahun ini atau bahkan cenderung ke resesi, ya kita lihat hanya satu dari top 10 komoditas ekspor kita ke Amerika Serikat yang tumbuh positif, yaitu electrical machinery. Itu tumbuhnya kalau kita bandingkan year to date first Q di 2023 ini sekitar 55% dibandingkan dengan first Q 2022 yang lalu. Yang lainnya, kalau kita bicara tentang tekstil ya dan garment dan produk turunannya itu turun di kisaran 20-an% sampai 30-an% rata-rata secara kumulatif di kuartal 1 2023 ini. Jadi dari sini memang perlu tadi sekali lagi mengeko apa yang disampaikan Pak Ajib juga bahwa adanya juga diversifikasi bukan hanya dari negara tujuan tapi juga kemudian kita bagaimana mengakses juga memiliki share kue yang lebih tinggi juga untuk intratrade di ASEAN misalnya karena ini negara yang memang kawasan yang memang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi salah satu yang paling tinggi di dunia gitu. Jadi ini yang kita lihat gambarannya Mbak Iva. Yang terjadi di Amerika Serikat, resesi, kemudian juga kondisi ekonomi dan juga tantangan yang dihadapi oleh Amerika Serikat dan bahkan sebetulnya juga sudah ada peringatan ya dari IMF dan juga Bank Dunia bahwa bahkan ketika nanti Amerika Serikat ini terjadi gagal bayar begitu akan berdampak juga cukup sistemik kepada perekonomian dunia. Nah, Anda sendiri melihatnya apakah memang efek dari perlambatan global ini sendiri juga sudah terasa sebetulnya di kalangan para pelaku usaha, Pak Ajib? Ya, memang Mbak Eva, begitu pasca pandemi dengan adanya scaring effect secara ekonomi baik di Indonesia maupun di global, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi secara global cenderung akan melandai atau melambat, di mana proyeksinya secara umum di kisaran 3,4%. Kondisinya kemudian juga di Indonesia juga relatif melambat di angka 4,5 sampai 5,5% untuk pertumbuhan ekonomi tahun ini, relatif turun dibandingkan tahun kemarin yang mencapai 5,31%, Mbak Eva. Tapi poinnya yang kemudian yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kemudian untuk penguatan ekonomi dalam negeri, maka Indonesia harus membuat namanya hilirisasi atau transformasi ekonomi dalam gagasan besarnya. Nah ini yang kemudian secara digagas oleh Pak Jokowi, sehingga bagaimana kemudian program ini membutuhkan continuity, di mana sebenarnya Indonesia sudah membuat namanya peta jalan investasi atau peta jalan hilirisasi yang sampai dengan tahun 2040 nanti mencapai 8.120 triliun sebenarnya Mbak Eva. Tinggal bagaimana kemudian
proyeksi jangka panjang ini ditata tahun per tahun sehingga target per tahunnya bisa tercapai investasi. Karena investasi secara signifikan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 ini, Mbak Eva. Indonesia sebenarnya sudah membagi menjadi 3, yaitu peta jalan investasi itu atas minyak dan gas bumi, kemudian atas batu bara dan mineral, yang ketiga atas pertanian, perkebunan, dan maritim. Sektor-sektor ini yang diperlukan penguatan-penguatan, Mbak Iva. Tinggal bagaimana kemudian pemerintah mengintervensi dalam bentuk regulasi, memberikan insentif-insentif yang tepat sasaran, sehingga proyeksi hilirisasi itu bisa berjalan dengan baik. Misalnya batu bara dengan proyeksi gasifikasi yang menjadi di metal ether misalnya, kemudian dalam konteks nikel kita targetnya membangun sebuah ekosistem mobil listrik misalnya, dan bahkan kalau berbicara sektor maritim pun Indonesia baru memanfaatkan sekitar 7% dari potensi maritim yang ada. Kondisi-kondisinya kemudian harus kita optimalkan, Mbak Eva, sehingga bagaimana ke depan kita punya ekonomi yang sustain. Kira-kira demikian. Oke, baik Pak Ajib. Tapi ketika kita berbicara terkait dengan hilirisasi, ini adalah sebuah kebijakan yang memang kita kenal atau lebih digaungkan begitu oleh pemerintah saat ini, yaitu Presiden Joko Widodo. Dan kemudian kita juga ketahui bahwa saat ini kita juga sudah mau masuk ke suasana pesta demokrasi, suasana pilpres begitu ya, sehingga menjadi pertanyaan apakah memang kebijakan hilirisasi ke depannya ini masih akan terus diutamakan ke depannya. Nah, apakah ini sedikit banyak akan mempengaruhi point of view dari para pengusaha sendiri, Pak Ajib? Sekarang gini, kita berbicara dari sudut pandang pengusaha ansih, kemudian dari sudut pandang investasi. Kalau kita berbicara begini, Mbak Eva, berbicara ekonomi nasional, yang bisa membuat leveraging atau daya ungkit maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi kita adalah sebenarnya investasi. Karena sementara pertumbuhan kita itu secara signifikan, sementara ini masih ditopang oleh konsumsi sekitar 57%. Artinya kondisi ini sangat fragile. Bagaimana kemampuan daya beli masyarakat itu akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Harapan besar kita ke depan, Mbak Iva, bagaimana investasi ini bisa menjadi penopang lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan terhadap produk domestik bruto kita secara umum. Kemudian kalau kita lihat bagaimana di tahun politik, bagaimana adanya ketidakpastian ini menjadi satu PR penting, Mbak Iva. Karena dalam konteks investasi itu hanya ada 2 sudut pandang utama. Satu berbicara masalah kepastian, karena berbicara kepastian identik dengan keamanan investasi. Yang kedua berbicara potensi margin atau proyeksi ekonomi. Dalam konteks margin, Mbak Iva, Indonesia ini menawarkan sebuah potensi payback, payback investment atau balik modal yang sangat cepat sebenarnya. Untuk sebuah negara berkembang, Indonesia menawarkan begitu banyak potensi. Tadi Mas Andri menyampaikan bahwa India dengan 1,4 miliar penduduknya adalah nomor 2 besar dunia dan bahkan mungkin menjadi nomor 1. Jangan lupa Indonesia ini adalah nomor 4 besar dunia dalam jumlah penduduk. Dan dalam konteks jumlah penduduk, Mbak Iva, adalah sebuah local domestic demand. Artinya Indonesia menawarkan tingkat keuntungan. Tapi kemudian pertanyaannya adalah bagaimana dengan keamanan investasi? Bagaimana dengan kepastian? Ini yang menjadi titik krusial, apakah investasi Indonesia akan bisa meningkat atau tidak. Karena sekali lagi keamanan investasi dan imbal hasil menjadi 2 sudut pandang utama investor, Mbak Eva.